Baik Bapak Ibu, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Mariung Sari, Ibu Kepala SPD, yang saya hormati Dewan Guru SDN 2 Mariung Sari. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk diseminasi saya dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak pada modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Finalia Sotikor, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pangandaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya di depan bukan berarti saya paling pintar, bukan berarti saya lebih, namun kita belajar bersama seperti itu. Hanya karena saya sudah dibekali dan diberikan tugas untuk menyampaikan materi ini, maka saya menyampaikan seperti itu. Jadi nanti kita belajar bersama seperti itu. Baik. Untuk pertama, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya mau bertanya dulu sebelum masuk ke materi, sudah adakah yang pernah memahami tentang budaya positif? Apakah budaya positif itu? Coba, apakah sudah ada yang memahami budaya positif itu apa sih? Kalimat sehari-hari budaya kita sudah familiar, setiap hari mendengarkan. Kemudian positif, apalagi ya ibu-ibu, 2 garis pasti positif ya. Jadi apa nih, sudah ada yang memahami budaya positif itu apa? Silahkan Bu Mai. Atau kurang semangat ya, belum semangat? Oke, saya coba dulu semangatnya. Nanti kalau saya misalkan mengatakan SDN 2 Mariung Sari, jawabannya luar biasa seperti itu, bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke. SDN 2 Mariung Sari, luar biasa. Iya, sudah luar biasa, berarti sudah semangat. Oke. Untuk budaya positif silakan Bu Mai. Apakah sudah menurut Bu Mai? Ya. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu kalau pendapat ya Bu, kalau salah mohon dikoreksi. Budaya positif itu yaitu nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di murid-murid pada di sekolah, itu yang kegiatan yang positif. Ya, nilai-nilai yang diterapkan untuk menjadi kebiasaan di sekolah, betul. Kemudian contoh dari budaya positif, misalkan di sekolah kita sudah ada budaya positif belum sih? Contohnya seperti apa? Sudah dong, banyak sekali. Apa aja setiap pagi misalkan kita udah mulai kebiasaan sholat duha, ya, kita sudah bacaan surat pendek. Itu sudah termasuk ke dalam contoh dari budaya positif. Baik, apakah yang dimaksud dengan budaya positif itu sesimpel itu? Nah, bagaimana sih supaya kita itu sudah memiliki program pembiasaan? Kemudian apakah pembiasaan itu bisa maksimal hasilnya? Itu ada beberapa trik, ada beberapa cara, dan teorinya pun ada seperti itu. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Jadi budaya positif itu konsep intinya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini yang pertama. Jadi dari gurunya sendiri dulu harus melakukan perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, di sini baru sampai ke disiplin positif. Nah, yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nanti ada apa saja nilai-nilai kebajikan tersebut yang berkaitan dengan budaya positif. Kemudian ada kebutuhan dasar. Nah, nanti kita pelajari bersama kebutuhan dasar manusia itu apa. Jangan-jangan kita sendiri tidak memahami kebutuhan diri kita sendiri, apalagi memahami kebutuhan murid, seperti itu. Kemudian di yang selanjutnya itu ada materi tentang motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita melakukan sesuatu itu ada
dorongannya itu apa saja, nanti kita pelajari bersama. Kemudian di sana ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari bersama nanti. Kemudian di sini tadi perubahan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Sebenarnya kita sudah menganut paradigma baru atau masih dengan paradigma yang lama seperti itu, karena kita itu belajarnya kan dulu ketika waktu kuliah seperti itu ya. Ketika kuliah kita masih di tahun, kalau saya itu kuliah di tahun 2013-an. Apakah materi atau teorinya sudah sesuai dengan yang paradigma baru saat ini? Nah, mari kita belajar bersama di sini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di sini berdiferensiasi kemarin sudah disampaikan, disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Baik, ini adalah paradigma baru untuk pembelajaran saat ini. Coba, kalau di sekolah kita pembelajarannya saat ini seperti apa? Apakah kita merujuk kembali kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemarin bahwa guru itu adalah menuntun seperti itu ya. Jadi menuntun ini jadi memakainya sistem among, bahwa guru itu ya memang ngomong siswa, ngomong murid, jadi mengikuti apa yang ada di dalam murid. Nah, untuk kita sendiri saat ini, apakah kita sudah menggunakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpusat pada murid, atau masih kita yang mendominasi pembelajaran? Bu Yanti, coba Bu Yanti bagaimana? Kalau saya terus terang masih mendominasi kelas. Ya, berarti masih mendominasi kelas seperti itu ya. Jadi duduk aja, kemudian muridnya mengikuti gurunya seperti itu ya. Nah, itu berarti kalau seperti itu masih menggunakan paradigma lama. Nah, di sini kita belajar paradigma baru supaya nanti kita yang namanya perubahan itu tidak bisa langsung stagnan begitu. Jadi sedikit demi sedikit minimal 1, 2, 3 seperti itu ada perubahan, karena memang yang namanya perubahan dari diri kita sendiri saja biasanya sulit. Maka dari itu perubahan ini juga tidak dituntut untuk serta-merta berubah, tapi sedikit demi sedikit seperti itu. Maka dari itu saya berpikir adanya program guru penggerak itu, seburuk-buruknya, segagal-gagalnya program guru penggerak pasti ada bekasnya. Bekasnya apa? Bekasnya ya kita menjadi tahu seperti itu. Kita menjadi mengetahui, oh caranya seperti ini, oh teorinya seperti ini. Misalkan kita itu belum sampai ke mengaplikasikan, minimal kita sudah mengetahui seperti itu. Entah itu nanti aja lah tahun depan mungkin mengaplikasikannya, tapi kan paling tidak kita sudah mengetahui begitu. Nah, di sini untuk paradigma baru itu adalah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini kurang jelas ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ya dengan dimensi profil belajar Pancasila apa saja. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Di sini ada kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi biasanya untuk di sini sendiri untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hubungannya dengan apa? Karakter ya, dengan karakter anak, karakter siswa. Kemudian mandiri di sini, jadi kita mengharapkan manusia itu mandiri. Misalkan sebagai orang tua kita kepada anak, masa anak mau disuapin terus seperti itu kan? Pasti kan kita mengharapkan anaknya mandiri. Repot kan ya Bu ya Pak? Kalau misalkan punya anak harus disuapin terus, pakai sepatu harus dipakein terus. Nah, di sini kata mandiri ini juga tidak hanya pada diri sendiri, tapi dengan hal-hal yang
kita, begitu. Cara berpikirnya kita tuntun supaya dapat berpikir dengan kritis. Karena apa? Karena ketika manusia itu menghadapi sesuatu, apabila tidak bisa berpikir secara kritis, maka solusinya itu akan sulit didapatkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah maaf. Nah, di sini ada kreatif. Nah, ini kreatif tadi hubungannya masih dengan mandiri. Sebenarnya dimensi-dimensi ini itu saling berhubungan ya. Di sini ada kreatif, jadi kita harapkan siswa-siswi kita masa depan bangsa itu semuanya manusia yang kreatif. Jadi tidak melulu bergantung kepada orang lain. Kemudian di sini ada gotong royong. Nah, gotong royong ini kalau misalkan penerapannya di sekolah itu bukan hanya gotong royong piket bersama, itu bukan. Bisa jadi gotong royong antara siswa dengan siswa. Misalkan seperti ketika ada anak yang sakit, nah itu termasuk ke dalam gotong royong nengokin. Atau mungkin gotong royong antara siswa dan guru, bisa juga antara guru dan guru, itu gotong royong. Karena saat ini itu zamannya sudah bukan saling menang-menangan seperti itu. Apa sih namanya? Jadi kolaborasi seperti itu ya. Jadi emang zamannya sekarang itu berkolaborasi, bukan berkompetisi. Kalau kompetisi kan masing-masing, pokoknya saya harus lebih dari dia, seperti itu. Memang bisa tercapai tujuan, tapi tujuan hanya untuk satu orang saja. Kalau berkompetisi, berbeda dengan berkolaborasi, bergotong royong. Cita-cita akan tercapai dengan seluruh anggota mencapainya. Itu kalau berkolaborasi, bergotong royong. Jadi siswa-siswi kita diharapkan bisa memiliki nilai-nilai bergotong royong. Yang kemudian adalah berkebinekaan global. Nah, di sini mengingat Indonesia itu adalah negara dengan berbagai kebudayaan seperti itu ya. Jadi diharapkan siswa-siswi kita bisa saling menghargai antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain itu. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Baik, sebelum saya masuk ke materi teori kontrol, ya, Bapak Ibu punya tangan ya, semuanya bisa dikepalkan, Bapak Ibu? Bisa ya, diangkat tangan kanan dikepal. Bayangkan di dalam kepalan ini ada sesuatu yang paling berharga buat kita. Entah itu ada yang emas, menurut Bu Norma sesuatu yang berharga itu adalah emas. Kemudian cincin kawin, ada yang mungkin emas, batangan, menurut saya emas batangan, pokoknya digenggam seerat-eratnya. Nah, mungkin bisa berpasangan dengan belakangnya ya, biar pas. Nanti yang depan menggenggam, yang belakang saya minta untuk membuka genggaman itu. Jadi curi apa yang ada di dalam genggaman teman kita. Kepada kepala sekolah tidak berani ya. Ya, padahal ya, pada teori kontrol ini yang akan kita praktekkan, yang perebut ini bisa boleh merebut, boleh nyiwit, boleh nakol begitu ya. Pokoknya apapun yang penting yang ada di dalam genggaman teman kita itu bisa kita dapatkan. Bisa? Ya, coba ya. Bisa dicoba ya? Ya, nanti kalau saya bilang selesai, misalkan belum dikasih input, berarti selesai. Ya, coba. Berarti yang depan ke belakang, yang belakang bisa membuka sebisa-bisanya, pokoknya yang depan jangan sampai
Ayo, coba. Oh, udah berarti kamu bukan punya Mang Alimin. Nah, bisa nggak? Nah, Pak Butet dah. Bu Mai tidak bisa diambil ya. Punya ibu, punya Mang Alimin diserahkan. Punya ibu kepala rada susah, tapi akhirnya tidak tega. Nah, apa yang bisa kita ambil dari permainan kita tadi? Permainan tersebut ini adalah masuk kepada teori kontrol, ya. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kontrol dari diri kita sendiri. Misalkan tadi memegang sesuatu yang paling berharga, kita kepengennya kan kalau punya sesuatu yang berharga jangan sampai lepas, jangan sampai diambil orang, ya. Jadi kumaha kita mau dilepaskan atau tidak, atau jangan mau dikumahakan kalau misalkan itu memang benar-benar berharga, mau di apa-apakan juga tidak akan diberikan. Nah, itu berarti kembalinya kepada diri kita. Itu namanya teori kontrol, ya. Begitu juga dengan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Misalkan siswa pagi-pagi sudah tahu bahwa sekolah itu masuknya jam 7. Oh, saya harus berangkat setengah 7 berarti. Itu adalah kontrol dari diri kita. Kalau misalkan nggak apa-apa, nanti juga biasanya kalau telat boleh kok masuk, nanti aja. Nah, itu adalah teori kontrol dari diri kita sendiri. Apakah kita akan mengontrol diri kita sesuai dengan sesuai dengan keyakinan kita bahwa masuk itu jam 7, atau keyakinan kita justru nggak apa-apa lah telat, nanti juga dibolehin masuk lah sama bapak ibu guru dan bapak ibu gurunya banget. Nah, itu adalah teori kontrol. Baik, yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid di sini berarti guru itu terus mengontrol. Misalkan, hei si Ahmad, kenapa telat? Kamu gak boleh telat, pokoknya besok harus berangkat lebih awal. Nah, itu adalah teori kontrol, karena guru itu mengontrol keadaan murid. Ada siswa telat, nah kemudian kita tanya, kita kasih tahu bahwa besok tidak boleh telat lagi. Apalagi biasanya ada yang sedikit memberi ancaman, besok kalau telat lagi tidak boleh masuk, begitu ya. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi guru itu memiliki pemahaman bahwa memberikan penguatan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Misalkan ada siswa telat, kemudian diberikan contoh yang tidak telat. Nah, nih si Dewi, contoh si Dewi udah bagus, dia sudah berangkat lebih awal. Itu kan sebagai sebuah penguatan, begitu ya. Sebagai penguatan, guru itu beranggapan bahwa penguatan itu si Dewi itu akan merasa bangga karena sudah diberi penguatan, dan merasa guru itu penguatan itu efektif dan akan bermanfaat untuk si Dewi, begitu. Itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu adalah penguatan positif seperti tadi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kalau misalkan tadi masih dengan kasus yang sama, ada yang telat, kita kritik, gimana sih kamu? Kenapa telat terus setiap hari? Kamu tahu nggak kalau telat itu jadi mengganggu teman-teman yang lain yang sudah mulai belajar? Nah, itu adalah kita membuat anak itu merasa bersalah. Sudah mengkritik, kemudian membuat anak menjadi merasa bersalah. Tapi kita meyakini bahwa anak itu seperti itu kan, itu karakternya akan menjadi kuat, akan menjadi berubah. Apakah seperti itu? Nah, kemudian ada lagi ilusi yang ketiga, yang keempat. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ini tadi ya, yang pembelajaran masih terfokus kepada guru. Jadi guru itu berhak, saya itu lebih dewasa, saya
itu berhak untuk mengatur murid. Ya, itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari teori kontrol ini, adanya guru mengontrol murid, kemudian memberikan penguatan positif, kemudian memberikan kritik dan membuat siswa merasa bersalah, serta memposisikan kita sebagai orang dewasa yang berhak memaksa anak seperti itu. Apakah ini efektif? Kita sudah sering mau melakukan ini tidak? Sering ya? Nah, mari kita pelajari bersama apakah hal ini efektif untuk anak. Atau jangan-jangan ternyata kita marah-marah setiap hari cuma habis energi saja, di anak tidak ada bekasnya seperti itu. Baik, di sini untuk mendapatkan teori kontrol tadi, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau zaman saya sekolah dulu memang belajarnya itu adalah stimulus respon seperti itu. Itu di tahun sekitar 2012-an teori pembelajaran yang saya pelajari dulu itu adalah stimulus respon. Jadi anak akan berbuat apa apabila ada sesuatu. Nah, jadi perlu anak ini diberi penguatan supaya anak menjadi semangat. Nah, itu dulu yang saya pelajari, itu adalah stimulus respon. Nah, sekarang ada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kalau misalnya stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi semua anak kita ratakan. Jadi misalkan dalam satu kelas ada 20 anak, kita samakan. Pokoknya semuanya butuh tenang, semuanya butuh belajar, semuanya nanti ketika istirahat butuh bermain. Nah, kita samaratakan semuanya. Itu kalau stimulus respon. Kemudian yang kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Jadi kita sebagai guru itu misalkan si A ternyata ini karena memang mungkin di rumah terkekang, jadi di sekolah itu anaknya begitu aktif. Jadi tidak bisa kita mendisiplinkan anak itu supaya duduk diam mendengarkan, itu tidak bisa karena anak itu memang memiliki latar belakang. Saya berangkat ke sekolah itu kepengen jadi anak yang aktif, karena kalau di rumah itu tidak bisa. Nah, terus kemudian anak sebelahnya ternyata kalau di rumah memang sudah lelah, ya sudah lelah. Jadi ketika sampai di sekolah justru saya pengen duduk diam, enak aja kalau misalkan dijelaskan oleh guru gitu. Terus ada lagi anak yang kalau misalkan saya mah harus ada suara-suara bu kalau belajar, ngantuk begitu. Nah, itu bagaimana sebagai seorang guru kita harus tahu bahwa kebutuhan setiap kita itu adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi seperti kita ditanya seperti orang yang buta dengan orang yang yang cerita gajah. Nah itu, ketika orang buta ditanya, disuruh memegang gajah. Nah ini adalah gajah, silahkan kamu gambarkan gajah itu seperti apa. Apabila orang buta itu menyentuhnya kepalanya, maka definisi gajah yaitu besar, bulat, keras, begitu. Tapi beda lagi ketika orang buta yang lain memegang itu kakinya, misalkan ekornya, mendefinisikan gajah pasti gajah itu kecil, panjang. Nah, kemudian lentur seperti itu. Nah, itu adalah gambaran kita bahwa setiap pribadi, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Apakah salah orang yang buta ini mengatakan bahwa gajah itu bulat, besar, keras? Tidak salah. Apakah salah juga orang yang memegang ekor itu mengatakan kecil, panjang, dan lunak? Tidak salah, semuanya benar. Karena sudut pandang kita itu hanya sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Sama halnya seperti misalkan 5 ditambah 5, 10. 10 dikurangi 5, 5 ya. Misalkan gimana? 5 ditambah 5, 10. Kemudian 6 ditambah 4 juga 10. Mungkin kalau misalkan Bumai, saya mah suka 5 tambah 5 biar akarnya sama. Kemudian
Pak Buddha, saya mah suka yang berbeda, jadi udah gue 7 tambah 3. Nah, misalkan Bu Norma beda lagi, saya juga beda, tapi bedanya beda lagi sama Pak Buddha. Jadi 9 ditambah 1 misalkan. Nah, itu semuanya benar, hanya saja sudut pandang kita yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini harus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau teori kontrol itu, jadi kita lebih terbuka, lebih kepada menurut dia mas seperti ini, seperti itu. Tidak menuntut orang itu harus sama dengan kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Itu adalah teori yang tadi. Jadi kita biasanya ada ya sekarang rame begini. Saya gimana sikap Anda terhadap saya, gitu ya? Ada yang seperti itu rame. Jadi saya itu gimana Anda? Kalau Anda baik ke saya baik terhadap Anda. Apabila Anda cuek terhadap saya, ya saya juga cuek. Itu namanya apa? Ini berarti masih menggunakan stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Sikap kita itu ditentukan oleh orang lain. Tapi kalau misalkan kita sudah menganutnya teori kontrol di sini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Orang mau bagaimanapun, siswa mau bagaimanapun, saya itu adalah seorang guru, maka tugas saya adalah menuntun, ngomong. Maka siswa mau seperti apapun ya saya tetap menuntun, tetap mendidik seperti itu. Itu adalah ini orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau sekarang sudah menggunakan teori kontrol bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini adalah seperti memaksakan kehendak kepada orang lain. Pokoknya saya kepingin Anda seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak mau tahu alasannya apa. Pokoknya harus sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah masih menggunakan stimulus respon. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini. Jadi ketika kita misalkan membujuk, ayo nulis misalkan. Yuk nulis. Itu ditulis, ke bapak cuma sedikit kok. Ayo ditulis yuk, ditemani, didampingi oleh ibu. Masih tetap gak mau, itu naik ke apa? Ke sini, ke pemaksaan. Kadang-kadang pemaksaan ini dibarengi dengan apa? Awas loh, kalau misalkan gak nulis. Nah, biasanya di awas-awas seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini perbandingan stimulus respon dan teori kontrol, ada model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kolaborasi dan kalau kolaborasi itu nanti kita pokoknya harus menang bersama. Nah, ini kalau stimulus respon, pokoknya yang penting saya menang, bodo amat yang lain itu. Ini di sini ya. Jadi ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah modal untuk kita tidak hanya sebagai guru saya kira ya. Jadi untuk diri kita sendiri di kehidupan sehari-hari pun bisa dipakai dengan teori kontrol. Kemudian di sini kita masuk ke disiplin positif. Nah, tadi sudah disinggung ya di awal bahwa disiplin positif adalah nilai-nilai yang sudah dijalankan atau pembiasaan. Nah, di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sudah sesuai apa yang disampaikan oleh Bu Mai tadi di awal ya? Itu ya? Nah, sudah selaras sekali disiplin. Berarti sekolah kita sudah hebat, Bapak Ibu gurunya. Jauh sebelum mempelajari modul dari pendidikan guru penggerak pun sudah mengetahui isinya seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Bisa nggak sih kita mendisiplinkan siswa tanpa adanya imbalan atau penghargaan, tanpa adanya ancaman atau hukuman? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apakah imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman ini bisa berhasil mendisiplinkan siswa? Nah, silakan, mau ada yang memberikan tanggapan atau pendapatnya? Apakah imbalan, nah ini ya, imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, kita kan seperti itu. Misalkan nanti kalau yang juara 1 atau yang tidak pernah membuang sampah di laci meja mendapatkan permen dari ibu 1 nih. Nah, itu berarti apa? Reward. Atau mungkin awas ya, nanti kalau misalkan ibu lihat ada sampah di bawah meja, pokoknya harus membersihkan halaman belakang sekolah. Nah, itu berarti ancaman beserta dengan hukuman. Nah, yang akan kita diskusikan, apakah imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman ini itu bisa berhasil untuk mendisiplinkan siswa. Nah, silakan. Menurut pendapatku sih tergantung bagaimana si anak ya Bu. Ya, kadang kita kasih penghargaan, ada yang berubah, ada yang masih sama. Kadang kita ancam, masih ada aja yang nggak nurut. Terus kita kasih hukuman, sama aja. Mungkin cara itu mungkin kurang tepat untuk anak yang belum nurut gitu Bu. Mungkin seperti itu. Berarti menurut Bu Mai kurang efektif. Iya, karena tetap Bu ada yang nggak nurut. Mungkin sudah dihukum, padahal kemarin sudah dihukum. Tetap aja masih tetap tidak nurut seperti itu ya. Berarti memang yang kalau menurut Bu Mai bahwa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman ini kurang efektif untuk mendisiplinkan siswa. Mungkin. Atau ada lagi? Silakan. Silakan Bu. Dipakai. Biar masuk ke itu. Baik, terima kasih Bu Nadia atas kesempatannya. Menurut pendapat saya selama pengalaman saya menjadi guru mengajar, bahwa imbalan, penghargaan atau reward, juga bahkan ada ancaman atau hukuman, itu bisa memotivasi siswa untuk berdisiplin. Contohnya ketika kita memberikan imbalan kelas pada siapa yang bisa menjawab pertanyaan guru, misalkan memberikan permen kesukaannya atau kue, atau mungkin dengan memberikan acungan jempol, itu juga sudah merupakan reward. Anak akan merasa bangga, merasa dihargai, cara berpikirnya, karyanya gitu. Anak tersebut akan termotivasi untuk melakukan lagi kedisiplinan, hal-hal yang baik, yang positif. Kemudian teman yang lain, oh iya ya, ketika teman kita melakukan hal-hal yang positif, ternyata dia itu dihargai sekali oleh guru, oleh teman-teman, kayaknya membanggakan sekali, saya mau ikut seperti itu. Kemudian ancaman dan hukuman ketika anak tersebut sudah diberikan reward, pengertian, tetap tidak berubah, ada sedikit ancaman dan hukuman, asalkan dengan disertai dengan penjelasan kenapa ada ancaman. Kita buat kesepakatan kelas gitu, barang siapa yang membuang sampah nanti akan dikenai sanksi untuk menyapu
Kemudian juga bisa jadi sanksinya ditambah dengan mengisikan cerai Rp500 untuk membeli alat kebersihan. Anak, kenapa tujuannya kita membuat kesepakatan ini? Penjelasannya begitu, supaya kalian merasa daripada kita capek-capek menjalani hukuman, menjalani sanksi, kemudian rugi uang jajannya dikumpulkan ke kenceng, lebih baik kita taati aturan dan kedisiplinan di sekolah. Mungkin seperti itu Ibu Pinalia, pengalaman yang telah saya jalani. Baik, kita benar-benar merasa bangga dan oh ya, baik, bagus sekali ya. Jadi kalau menurut Bu Mai tadi bahwa imbalan pengadaan ancaman atau hukuman memang kurang efektif seperti itu. Tapi sedikit berbeda, meskipun tadi dari Ibu Kepala juga sedikit menyampaikan ada kekurang efektifan, tapi bagaimana kondisional seperti itu ya Bu Kepala. Jadi kondisional. Nah, mari sekarang kita diskusikan bersama sebenarnya berdasarkan teori seperti itu. Berdasarkan teori disiplin positif, ini imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi keinginan kita itu sebagai pendidik, siswa itu ada perubahan, tidak harus drastis, tapi ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ada perubahan yang tadinya misalkan udah selalu telat, kemudian di kelas tidak mau menulis, sekarang mas sudah tidak telat meskipun di kelas masih tetap tidak mau menulis. Nah, itu berarti ada perubahan. Nah, itu tuh yang seperti itu sebenarnya apakah dia itu karena adanya penghargaan, imbalan, ancaman atau hukuman atau bagaimana ya? Nah, sebenarnya kalau sesuai dengan disiplin positif ini ya Bapak Ibu, jadi nanti ada cara tersendiri untuk mendisiplinkan siswa tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Meskipun yang namanya penguatan itu pasti butuh ya, apalagi kepada anak kecil. Anak kecil kan dikasih jempol saja sudah senang. Iya, itu berarti kita akui bahwa penguatan itu tetap butuh. Namun apabila kita sesuaikan dengan disiplin positif, teori disiplin positif, maka kita tidak dibenarkan apabila imbalan, penghargaan atau ancaman atau hukuman ini menjadi kebiasaan kita seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya itu kembali kepada kontrol diri. Kita itu memiliki motivasi. Nah, ketika kita dibiasakan mendapatkan hadiah, kita akan belajar apabila mendapatkan hadiah. Berarti belajarnya itu kenapa? Karena mengejar hadiah, bukan karena apa? Bukan karena memang kebutuhan kita seperti itu. Nah, itu apabila kita terbiasa memberikan imbalan. Nah, akibat fatalnya apa? Apabila ternyata anak itu kita sebagai guru tidak mungkin mengiringi seumur hidup anak tersebut, ya. Apabila anak tersebut itu berpindah tempat, tidak bersama dengan kita lagi, menemukan komunitas yang ternyata di situ tidak memberikan imbalan, maka otomatis karena anak itu adalah motivasinya imbalan, secara otomatis anak itu sudah tidak akan mau belajar lagi seperti itu, karena motivasi untuk belajarnya itu hanya karena imbalan. Begitupun ancaman atau hukuman. Kalau misalkan saya mau membuang sampah karena kalau tidak membuang sampah nanti dihukum oleh Bapak Ibu guru. Nah, ketika di luar yang kita harapkan itu kan setiap manusia, setiap orang
membuang sampah tidak di tempatnya itu ke tempat sampah bukan hanya ketika di sekolah, begitu ya. Karena sekolah itu adalah pendidikan, jadi mendidik anak untuk hidup di dalam sekolah, di keluarga ataupun di masyarakat. Jadi membuang sampah itu ke tempat sampah bukan hanya di sekolah, kita harapkan ketika di rumah, ketika di masyarakat, dimanapun seperti itu. Tapi karena motivasinya itu hanya karena ancaman atau hukuman, maka anak tersebut membuang sampah ke tempat sampah itu hanya ada di sekolah. Kenapa? Karena ketika di rumah orang tua tidak mungkin menghukum. Ketika di jalan, apalagi tidak ada yang melihat, maka tidak akan ada hukuman apabila anak tersebut membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah teori dari disiplin positif yang tidak membenarkan adanya imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Meskipun kita akui bahwa penguatan itu perlu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil belajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini masing-masing jadi ada nilai-nilainya sendiri. Nanti ada jabarannya. Kemudian menurut Primary Years Program, di situ juga ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai kebajikan menurut Primary Years Program. Jadi ada nilai kebajikan dalam diri kita yang tertanam. Nah, misalkan saya itu si A, tertanam nilai toleransi. Nah, pasti ketika main bersama disenggol temennya itu tidak akan senggol bacok, begitu ya. Nah, itu sudah menjadi budaya anak-anak kecil sebenarnya. Apabila kesenggol sedikit, misalkan anak itu sedang tidak bombong, begitu ya, pasti akan terjadi gelut, begitu kan? Tapi apabila dalam anak tersebut sudah tertanam nilai kebajikan toleransi di sini, nggak apa-apa, namanya juga belajar bermain bersama, pasti kesenggol oleh teman yang lain. Nah, ini adalah nilai toleransi. Jadi masing-masing nilai-nilai ini ada jabarannya tersendiri-sendiri. Kemudian ada nilai kebajikan keterampilan hidup, life skill. Di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi apabila misalkan ada orang yang membutuhkan, maka karena sudah tertanam dalam diri itu adalah nilai kebajikan yang memberikan yang terbaik dari diri kita, maka kita tidak berpikir apa yang saya dapatkan, tapi kita berpikir bagaimana kita memberikan kepada orang lain, seperti itu. Ini adalah contoh nilai kebajikan organisasi. Jadi ini yang harus, sebenarnya tidak harus, karena kalau misalkan diharuskan tidak bisa serta-merta perubahan seperti itu ya. Jadi minimal ada beberapa dimensi seperti itu, nilai kebajikan yang tertanam pada diri kita, baik kita maupun siswa. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Kalau misalkan bapak-bapak kebutuhan dasarnya yang suka merokok, ternyata harus merokok, tidak makan, yang penting rokok, begitu ya. Nah, tapi bukan di situ kebutuhan dasar kita yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas kebutuhan dasar itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar ini adalah yang menjadikan apabila tidak terpenuhi, maka akan
muncul sebuah pelanggaran. Misalkan di sini bertahan hidup, di sini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ketika salah satu ini tidak kita dapatkan, ya, tidak kita dapatkan, maka kita akan berpikir bagaimana cara mendapatkannya. Apabila sudah berpikir tetap tidak mendapatkan, maka biasanya orang tersebut akan melakukan pelanggaran. Supaya bagaimana caranya supaya kebutuhan saya itu terpenuhi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa terima kasih, dipedulikan. Kita kadang-kadang ada ya orang yang butuh untuk dipedulikan, butuh untuk diakui, begitu ya, butuh untuk berbagi, untuk kerjasama, untuk menjadi bagian dalam kelompok. Misalkan ada seorang kelompok, saya mah ada bagi aja, begitu. Padahal itu kadang-kadang perasaan kita, begitu ya. Kelompok itu, padahal kalau misalkan mau ikut ya ayo, tapi perasaan kita karena kita itu memiliki kebutuhan dasar ini, begitu ya. Mana tadi? Ya, membutuhkan kebutuhan dasar menjadi bagian dalam kelompok. Kalau misalkan kita diajak, nah itu akan menjadi sebuah kita akan mencari cara. Itu mah arahnya menjadi gibah dan lain sebagainya, begitu. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Ada ya yang butuh penguasaan ya? Ada. Di sini ada mandiri, penguasaan, maaf. Ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kadang-kadang ada anak kalau tidak berprestasi itu menjadi diri dia itu apabila anak tidak biasa berprestasi, kemudian tidak berprestasi, biasanya menjadi frustasi, ya. Saya biasanya ranking satu, tiba-tiba tidak mendapatkan ranking. Nah, itu akan menjadi frustasi. Nah, itu karena dia membutuhkan sebuah prestasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Dia membutuhkan kebebasan. Di dalamnya ada mandiri, memiliki pilihan. Saya punya pilihan sendiri. Saya tidak mau diatur oleh guru. Pokoknya saya kepingin seperti ini belajarnya. Nah, itu adalah kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Nah, kesenangan ini kita butuh kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, ya. Jadi kita itu butuh untuk kesenangan. Baik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka motivasi ekstrinsik ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi intrinsik yang tadi kita bahas. Jadi apabila ada hukuman, ada imbalan, itu masuknya kepada motivasi ekstrinsik. Yang apabila hukuman dan penghargaan atau imbalan tersebut tidak ada, maka kita akan kembali lagi kepada diri kita sebelumnya. Nah, yang kita butuhkan itu apa? Yang kita butuhkan untuk menerapkan ke siswa atau ke diri kita sendiri adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Apabila sudah ada tertanam motivasi intrinsik pada diri siswa, maka tanpa kita marah-marah setiap hari, tanpa kita arahkan, ya pasti tapi tetap harus marahkan, tetap harus menuntut ya, karena seorang guru itu akan dengan mudahnya mereka melakukan membuang sampah karena memang motivasinya nanti jadi kotor, pas saya jadi kotor, saya akan buang sampah ke tempatnya. Itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi perbedaannya.
Apabila hukuman itu tidak terencana, jadi tiba-tiba. Berbeda apabila di kelas sudah ada aturan, misalkan ya, peraturan kelas, tata tertib kelas. Apabila telat, maka menulis di kertas, saya tidak akan telat lagi sebanyak 1 lembar. Nah, itu sudah tertulis, itu berarti bukan namanya hukuman, karena yang namanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tidak tahu, tiba-tiba kok saya disuruh ini itu karena saya melakukan ini. Nah, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis, itu bisa disebut sebagai hukuman. Kemudian kalau berbeda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, jadi seperti tadi misalkan sudah ada tata tertib, jadi tidak bisa misalkan seorang guru menyuruh anak yang telat untuk menulis karena memang itu sudah tertulis di kelas, di papan, jadi itu tidak bisa disebut sebagai hukuman karena itu adalah konsekuensi, ya, karena memang sudah direncanakan atau disepakati antara guru dan siswa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, meskipun itu sudah menjadi kesepakatan, tapi murid yang kita suruh untuk menulis kira-kira nyaman tidak? Tidak. Nah, itu berarti maksudnya ada konsekuensi meskipun sudah disepakati bersama. Nah, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi, ayo nulis, pokoknya harus nulis. Kalau tidak nulis, pokoknya belum dilepas. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi di sini. Ini hubungannya dengan budaya positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kalau misalkan ada siswa yang terlambat seperti tadi, sebaiknya ini kita memakai restitusi, bukan lagi zamannya hukuman, konsekuensi, tapi maksudnya ke restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan supaya dia itu tidak telat lagi, misalkan kalau kesalahannya telat. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita sebagai guru, ya, sebagai pengajar, sebagai pendidik, apabila ada anak yang seperti tadi, misalkan kasus yang terlambat, bukan kita yang yang memberikan solusi. Jadi kita minta anak tersebut, anak yang melakukan kesalahan tersebut mencari solusinya sendiri, tentu saja dengan pendampingan kita, diajak duduk, diajak berbicara, kemudian yuk kita cari bersama solusinya seperti apa, seperti itu. Itu masuk ke dalam restitusi karena sekarang itu bukan zamannya konsekuensi, apalagi hukuman, seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sana ada pembuku, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru ada yang memposisikan diri sebagai pembuku. Itu tadi, misalkan telat, kemudian disuruh ngapain. Nah, itu berarti kita memposisikan diri guru itu sebagai pembuku, maka akan dihukum. Atau membuat merasa bersalah, seperti tadi yang di depan dicontohkan. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak itu yang sudah melakukan kesalahan merasa bahwa dia itu bersalah. Kadang-kadang ada ya, Prabu, anak yang melakukan kesalahan tapi tidak seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi tidak merasa bersalah sama sekali. Nah, apabila di sana sikap kita itu membuat merasa bersalah, maka kita posisi kontrolnya itu sebagai pembuat merasa bersalah. Atau sebagai teman. Nah, kadang-kadang ada yang memposisikan sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Kita bahas bersama. Yang pertama, penghukum. Di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Karena kamu telat, maka kamu harus hormat kepada bendera 1 jam. Itu disebut hukuman. Berarti kita sebagai guru itu pada titik penghukum, ya. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Misalkan sudah telat lagi. Kita mengatakan seperti ini. Berapa kali lagi ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti itu kan membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian ada lagi
pada siswa itu kita udah aja seperti teman gitu. Jadi kalau misalkan ada yang melakukan kesalahan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Tapi tolong bantu ibu, nanti kalau misalkan kamu telah terus, nanti ibu yang dimarahi oleh guru kepala sekolah. Nah, ini kita memposisikan diri sebagai teman karena mengajak anak untuk bekerja sama, ayo kamu bantu ibu gitu. Nah, ini kita sebagai teman. Kemudian ada lagi guru memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu berarti misalkan ada anak yang mengikuti upacara tidak memakai atribut lengkap misalkan. Nah, kita langsung memberikan solusi. Pokoknya kamu besok harus beli, minggu depan harus sudah pakai, tidak boleh diulangi lagi, tidak memakai topi, tidak memakai sabuk dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kita sebagai pemantau. Kenapa? Karena kita langsung memberikan solusi. Pokoknya anak tidak tahu, anak diam. Yang melakukan kesalahan itu diam, kita kasih solusi langsung. Ini menjadi pemantau. Nah, yang diharapkan dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah sebagai manajer. Nah, di sini. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu supaya dia sadar dia itu salahnya di mana. Seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Misalkan yang kasus tadi tidak memakai atribut. Si Ahmad, misalkan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, padahal dia tanpa kita sampaikan kesalahan dia sebenarnya awalnya itu sudah tengok-tengok pasti karena tidak memakai topi sendiri misalkan. Nah, itu berarti dia memang sudah sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, kita sebagai guru, apabila memposisikan sebagai manajer, kita hanya akan tanya kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan hari ini. Nah, dia akan berpikir, ya Bu, nanti saya akan minta beli lagi karena yang kemarin hilang, jadi saya hari ini tidak memakai topi. Nanti saya pulang akan minta diberikan lagi kepada Ibu supaya besok Senin saya sudah memakai topi lagi, Bu. Nah, sebenarnya mudah karena kita tidak perlu berpikir solusi. Anak tersebut yang memikirkan solusinya sendiri. Kita hanya mengarahkan saja seperti itu. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini kalau di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat acara perjalanan kerja. Baik, posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di sini guru kalau mengatakan hal ini berarti memposisikan diri sebagai apa? Sebagai apa? Yang tadi. Nah, ini sebagai apa? Buku membuat perasaan bersalah sebagai teman, memantau atau manajer. Kalau ini saya kecewa sekali dengan kamu, apa? Iya, membuat siswa merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Bersalah ya. Ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini manajer ya, karena menanyakan. Jadi siswa mencari solusinya sendiri. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, Nah, ada ancaman, berarti ini sebagai hukuman. Nah, selanjutnya dari materi tersebut nanti diharapkan kita semua dapat membuat disiplin kelas, gitu ya, disiplin positif di kelas. Kalau misalkan kita sekarang itu sudah terpampang tata tertib kelas, peraturan kelas, namun di sini ada namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menyampaikan? karena peraturan kelas sama dengan tadi apa yang arahnya membuat tidak nyaman itu apa? Oh, yang ada hukumannya nanti menjadi tidak nyaman. Ya. Ini mengapa betul?
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu tadi, jadi seolah-olah siswa itu terpaksa melakukan hukuman karena memang ada aturan seperti itu, sehingga saya harus seperti itu. Nah, itu kalau peraturan. Nah, di sini yang dipakai adalah keyakinan. Jadi nanti mulai saat ini kita gunakan keyakinan kelas. Apa keyakinan? Jadi begini, contohnya kalau keyakinan itu misalkan kita memakai motor itu memakai helm. Nah, seperti Ibu Kepala, Bu Norma, ya. Kalau misalkan memakai helm itu kira-kira kenapa? Ya kita yakin akan aman. Nah, yakin kita mendapatkan keamanan, bukan karena nanti takut ada tilangan polisi, gitu ya. Bukan karena peraturan, ya. Kalau keyakinan itu seperti itu. Jadi mau ada polisi, mau enggak, mau ada peraturan, mau ada hukuman, mau dihadiahi atau tidak pun, ya pokoknya saya butuh. Saya yakin bahwa memakai helm itu saya akan menjadi nyaman, menjadi aman, seperti itu. Atau mungkin ketika kita mengalami COVID-19, nah, ada tidak yang menyuruh kita untuk selalu memakai masker? Ya itu memang sudah menjadi himbauan, ya. Tapi apakah ada hukuman ketika ada seseorang yang tidak memakai masker, atau ada hadiah bagi orang yang selalu memakai masker? Ada tidak? Ketika zaman COVID ada hukuman. Ada hukuman, ya, pokoknya yang tidak memakai gitu, ya. Tapi sedikit banyak di situ awal-awal ada hukuman, tapi lama-lama kita merasa takut, begitu ya, merasa takut, nanti kalau misalnya tidak memakai masker, saya tidak aman, saya bisa tertular COVID, begitu. Nah, itu adalah sebuah keyakinan diri. Begitupun siswa, kalau misalkan siswa itu sudah memiliki keyakinan, tidak, saya mau membuang sampah ke tempatnya, nanti kalau misalkan membuang sampahnya sembarangan, sekolah saya menjadi kotor, nanti saya bisa kena penyakit misalkan itu. Nah, itu karena alasannya kenapa menggunakan kalimat keyakinan, bukan aturan, bukan tata tertib. Karena apabila keyakinan, pokoknya itu sudah apa yang menjadi keyakinan kita, seperti itu. Jadi motivasinya intrinsik dari diri kita sendiri, bukan dari hukuman atau reward, seperti itu. Nah, di sini sedikit restitusi. Cara untuk menyelesaikan masalah tadi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita menyelesaikan permasalahan apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, itu tujuan kita adalah supaya murid itu bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Di sini pertama ada validasi tindakan yang salah, ya. Bapak Ibu, jadi kita seperti tadi menanyakan apakah yang salah, kemudian menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini ada tiga tahap saja untuk menyelesaikan siswa yang melakukan kesalahan. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak berupa pernyataan universal, ya. Jadi ini cara untuk membuat keyakinan kelas nanti kita lakukan di kelas masing-masing. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak seperti itu. Siswa membuang sampah di tempatnya, itu berarti itu pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak keyakinan Bu, Pak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan mulu-mulu membuat keyakinan kelas itu ya yang sesuai dengan kondisi lingkungan kelas kita dulu. Gitu. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semua terlibat supaya merasa yakin bahwa oh iya seperti itu. Ya. Kemudian menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, membuat salah itu wajar. Jadi kita biasakan ya, nggak apa-apa, kamu salah, saya wajar, ibu juga sering salah, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna
Nah ini kalimat-kalimat saja sih, contoh kalimat untuk menstabilkan identitas anak yang melakukan kesalahan. Berbuat salah itu wajar kalau misalkan tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yuk kita cari bersama-sama seperti itu. Jadi kita tidak menyalahkan anak yang melakukan kesalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu, misalkan ada anak yang saya marah. Nah, awalnya itu kita stabilkan dulu identitas dia melakukan kesalahan. Iya nggak apa-apa, kamu marah. Kita tanya alasannya apa? Ya wajar kalau misalkan kamu marah. Ya seperti itu, misalkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyakan alasannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi kita misalkan anak itu yang saya contohkan kemarin adalah menggebrak meja. Nah, padahal bisa dia banting tempat pensil teman lawannya, atau mungkin nonjok temannya. Nah itu adalah hal yang lebih kita angkat peristiwa itu lebih tinggi daripada apa yang dia lakukan, seperti itu. Misalkan anak itu cuma mengebrak apa, untuk kamu cuma mengebrak tidak sampai nempeleng misalkan. Nah kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, gitu. Tapi kita harus tahu alasannya. Soalnya saya mau dorong Bu, nah jadi saya balas dia. Nah kita berikan validasi kepada tindakan dia yang mendorong temannya, yang membalas temannya, kita validasikan. Ya itu benar, memang itu benar kan ya. Kita itu butuh untuk membela diri seperti itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang menimba diri tadi, membela diri misalkan. Jadi kita harus benarkan dulu apa yang anak tersebut lakukan begitu. Setelah dibenarkan baru menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu apa keyakinan kita? Nah, sesuai tidak? Karena tadi sudah dibuat keyakinan kelas. Yang kamu lakukan itu sesuai tidak? Nah, nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalkan tadi kasus yang anak dorong temannya, menurut kamu itu betul tidak kalau mendorong teman seperti itu? Meskipun dia sudah punya alasan bahwa saya itu tadi disenggol mau jatuh, jadi saya saya balas begitu. Nah, kita sebagai pendidik itu tugasnya ini menanyakan keyakinan. Kamu benar tidak kalau misalkan mendorong teman seperti itu? Nah, maka dia nanti akan berpikir begitu. Nah, ini kemarin saya putar sedikit ketika saya mempraktekkan di kelas. Ini kasus yang saya kemarin ya, jadi nggak ada suaranya ya Pak, nggak ada ininya. Nggak ada suaranya Bapak Ibu. Videonya nggak ada suaranya. Itu ada suaranya kok. Dari sana. Nggak apa-apa.
Ini kemarin saya praktek seperti itu ketika Nabil. Jadi saya suguhkan itu kasusnya adalah harus di itu. Nah, di sini kasusnya Nabil tidak terima. Nabil tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Jadi ceritanya itu adalah karena temannya selalu mencontek, marah, kemudian mengebrak mengebrak meja begitu. Nah, kemudian penanganannya itu menggunakan ini tadi segitiga restitusi. Ini tidak bisa diikuti. Jadi awalnya saya mengikuti ini begitu, mengikuti proses yang tadi. Mengikuti ini pertama menstabilkan identitas gitu. Jadi saya tanyakan kenapa ngebrak meja gitu kan. Jadi katanya tuh temannya selalu mencontek, tidak hanya sekali 2 kali. Maka yang saya katakan apa? Berarti ya itu wajar kan ya, Bapak Ibu. Apabila temannya nyontek, dan saya sudah lelah mengerjakan, berpikir, ternyata temannya cuma menyontek. Nah, wajar, maka saya sampaikan, ya itu wajar begitu. Kalau kamu mengebrak meja, untungnya tidak sampai mempeleng, tidak sampai ngamuk begitu. Cuma mengebrak meja dia. Padahal bisa saja si Nabil ini yang dicontoh bisa saja mungkin menyobek-nyobek bulunya yang lebih daripada mengebrak. Itu adalah menstabilkan identitas supaya Nabil itu merasa dihargai dengan apa yang sudah dilakukan begitu. Kemudian divalidasi ini tadi seperti tadi pasti kamu punya alasan. Nah, alasannya tadi disampaikan. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau misalkan Nabil mengebrak meja seperti itu, apalagi sampai Kevin nangis digebrak mejanya, Nabil benar tidak? Nah, ternyata Nabilnya menjawab, tidak benar Bu, gitu. Berarti dia sudah menilai dirinya sendiri, begitu. Kalau tidak benar harusnya bagaimana? Harusnya sabar sih Bu, biasanya juga saya tidak seperti itu. Jawabannya kemarin seperti itu si Nabil. Biasanya dibiarkan, nah jangan dibiarkan juga kalau ada yang mencontek. Kemudian saya kasih masukan lagi, jangan dibiarkan juga. Nah, jadi harus bagaimana Bu? Nah, dia tanya seperti itu. Nah, baru kita kalau misalkan dia tanya, kecuali dia sudah punya solusi sendiri, kita mengarahkan dia punya solusi sendiri, sudah berarti selesai. Tapi kalau misalkan dia tanya, harusnya bagaimana Bu? Dari kemarin memang saya sabar, tapi lama-lama tidak sabar karena tiap hari nyontek terus gitu. Nah, lebih baik nanti kalau misalkan ada yang nyontek lagi, dilaporkan saja kepada gurunya. Jadi tidak akan terjadi lagi gebrak meja seperti itu. Itu kemarin yang dipraktekkan saya kepada Nabil di kelas 3. Ada suaranya. Baik, sampai di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer, ya tadi, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mandiri, merdeka dan bertanggung jawab di sini tadi, apabila ada sesuatu yang dia lakukan, maka dia bisa mencari solusinya sendiri tanpa kita susah payah. Gurunya harus mencari solusi, harus menghukum ataupun berpikir aduh saya lihat ya supaya ini nurut gitu. Nah, ini memang
sulit sekali, saya akui sulit sekali. Tapi apa salahnya kalau misalkan kita sudah tahu, kemudian kita coba, gitu. Tidak harus langsung berubah. Namun apabila kita sudah mencoba, kan kita tidak penasaran, begitu ya, Bapak Ibu, tidak penasaran bahwa memang susah, memang sulit mendisiplinkan anak. Apalagi mendisiplinkan anak, mendisiplinkan diri kita sendiri saja, begitu, itu sangat sulit. Sampai di sini, terima kasih. Saya kira sudah cukup ya. Baik, saya akhiri.